Yo, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan selamat bermimpi indah. Bagaimana kabar kalian yang masih punya hutang di pinjol? Saya doakan semoga kita semua yang masih punya hutang di pinjol panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas soal perbedaan galebay di pinjol legal dan galebay di pinjol ilegal. Nah, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, tenang ya. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Oke? Semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Ada uang, bayar. Gak ada uang, ya udah, galebay. Simple bro. Oke teman-teman, gak usah takut ya. Mau ada atau enggak debt collector yang datang ke rumah, kita tinggal hadapi saja dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Tinggal bilang, Pak, maaf saya belum punya uang buat bayar hutang. Selesai. Oke, karena nasabah adalah raja. Jika nasabah terjadi gagal bayar, itu normal. Dan kalau debt collector mengancam Anda, mengintimidasi Anda, maka Anda berhak melaporkan mereka ke kantor polisi. Ya, jadi gak usah takut, tenang aja. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, mari kita bahas satu persatu. Di video kali ini, yang pertama, pinjol ilegal. Dengar baik-baik. Pinjol ilegal itu tidak ada DC lapangan, tidak masuk selik OJK, dan tidak masuk BI checking. Aman, ya. Ketiga resiko ini aman, tidak ada di pinjol ilegal. Tapi pinjol ilegal itu memiliki dua resiko. Apa? Yang pertama, sebar data. Yang kedua, bisa mengakses kontak di handphone Anda. Nah, bagaimana sih solusinya supaya mereka tidak sebar data, supaya mereka tidak bisa mengakses kontak kita? Solusi yang pertama, kamu ganti nomor HP. Oke. Nah, yang kedua, setel ulang HP ke pengaturan pabrik. Kenapa, Bang? Kenapa harus seperti itu? Nah, supaya pinjol ilegal tidak bisa membackup data kita. Pinjol ilegal itu tidak akan pernah bisa mengakses kontak Anda setelah Anda menyetel ulang HP ke pengaturan pabrik. Ya, jadi solusinya buat kamu yang galebay di pinjol ilegal, please ganti nomor HP, setel ulang HP ke pengaturan pabrik. Selesai. Aman. Oke, gak usah takut. Palingan pinjol ilegal ini hanya menghubungi kontak darurat. Nah, hati-hati ya. Buat kalian yang sudah menyantumkan kontak darurat di pinjol ilegal, kalian harus waspada nih. Di sini saya tidak bisa memberikan solusi lagi nih. Kalau kalian sudah menyantumkan kontak darurat ya, karena datanya sudah masuk ke pinjol ilegal. Sudah tidak ada solusi lagi kecuali kamu harus kuat mental. Oke? Saya ulangi. Kalau Anda galebay di pinjol ilegal, Anda harus kuat mental. Mereka hanya akan sebar data ke kontak darurat. Oke, paham? Atau Anda masih pusing? Tenang bro, oke? Tenang ya. Kuat mental. Lanjut. Yang kedua, kita akan membahas soal pinjol legal. Nah, kalau pinjol legal ini, mereka tidak sebar data. Tidak bisa mengakses kontak kita.
Tapi ada 3 resiko. Slik OJK, BI checking, DC lapangan. Nah, ini nih. Kalau Anda galbay di pinjol legal, ya, Anda harus siap menerima ketiga resiko ini. Slik OJK, BI checking, DC lapangan. Nah, terkadang tidak ada orang yang mau menerima DC lapangan. Karena dia takut, ya. Tapi tenang, oke? Anda tenang. Menghadapi debt collector itu tidak semenakutkan yang Anda bayangkan. Saya kasih contoh nih. Ada debt collector yang datang ke rumah. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Nah, mereka itu kayak gitu, ya. Palingan kalau udah duduk, maaf Bapak, ini tagihan kapan mau dibayar. Kita tinggal bilang, ya. Bilang aja, jujur. Pak, saya belum punya uang buat bayar hutang, mohon maaf. Nah, gitu. Jangan takut. Kalau Anda takut sama debt collector, Anda bodoh. Ya, jangan takut. Keluarkan mental Anda. Oke? Gua nggak suka kalau lu takut sama pinjol, ya. Nggak usah nonton video gua. Pergi sana. Kalau lu masih takut sama pinjol. Oke, lanjut guys. Nah, galbay di pinjol legal ini resikonya ada 3, ya. Slik OJK artinya nama kita akan di blacklist oleh OJK beserta KTP dan kartu keluarga. Nah, yang kedua soal BI checking, skor kredit kita akan menjadi buruk. Dan yang ketiga, kita harus mampu menghadapi debt collector. Itu saja, selesai. Oke, teman-teman, saya ingatkan satu hal. Jangan pernah sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi utang pinjol. Seperti mencuri, gali lubang tutup lubang, merugikan orang lain, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. No, jangan lakukan itu. Ya, konsepnya ada 2. Kamu punya uang, bayar. Karena hutang wajib untuk kamu bayar. Tapi kalau kamu nggak punya uang, ya udah, galbay. Simple kan? Jadi apalagi yang harus Anda takutkan? Bercanda, ya. Pokoknya ada uang, bayar. Gak ada uang, ya udah, galbay. Simple, bro. Mungkin kita semua setuju, ya. Hutang tetap hutang, wajib untuk kamu bayar. Karena hutang dibawa mati. Betul nggak? Nah, galbay di sini bukan berarti kita keluar dari tanggung jawab. Tapi untuk menyelamatkan ekonomi kita terlebih dahulu. Oke? Saya yakin kalau kamu fokus usaha, ibadah, dan berdoa, di masa depan kamu bisa melunasi utang-utang kamu. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.